Pembahasan kitab Tafsir Al-Jailani yaitu sudah sampai surat Yunus ayat 104, 105, 106 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillahi walakin a'budallaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, ya, ini Nabi Muhammad mendapatkan dawuh, ya, khitab dari Allah untuk disampaikan kepada umat yang sifatnya umum. Maka khitabnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti siapapun manusia masuk pada khitab ini, ya, karena Al-Quran itu kadang khitabnya khusus untuk orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini berarti khitabnya khusus orang yang beriman. Nah, ketika menggunakan redaksi ya ayyuhan nas, berarti khitabnya, objeknya adalah manusia secara umum, siapapun itu, beragama atau tidak, yang penting dia manusia, itu. Islam atau tidak, yang penting dia manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tentu yang menjadi objek dakwah dalam ayat ini yaitu manusia al-majbuluna 'alal ghaflah wan nisyan. Manusia yang lalai tentang jati dirinya. Oh, aku ini sebagai manusia. Saya menjadi manusia ini berarti ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan. Nah, bagi manusia yang punya kesadaran spiritual, dia selalu ingat akan bersyukur kepada Allah atas proses penciptaan dirinya dari tidak ada menjadi ada, dari sulalah mintin saripati tanah sampai menjadi wujud yang sempurna. Akhirnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga manusia yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada sampai menjadi wujud ada, justru ingkar kepada Allah, tidak mengakui keberadaan Allah dan tidak mau memahami tentang kebesaran Allah. Nah, ini yang disebut al-majbuluna 'alal ghaflah wan nisyan. Ini manusia yang lupa diri. Kalau manusia yang memahami hakikat diri, oh dia sadar, aku ini hamba. Ya, prosesnya diciptakan oleh Allah dari saripati tanah sampai menjadi wujud manusia yang fi ahsani taqwim. Ini semua mutlak anugerah Allah. Tidak ada, ya, selain anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum, jika kamu ada fisyakin dalam keraguan. Kalau yang beriman tadi ya sudah jelas, dia akan senantiasa ingat kepada nikmat Allah, akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya bagi orang yang ketutup mata hatinya, dia sudah diciptakan menjadi wujud manusia, tidak ingat Tuhannya, bahkan ingkar. Akhirnya menjadi orang ateis.
tidak percaya Tuhan. Padahal yang menciptakan wujud dia itu siapa? Adakah selain Allah? Tidak mungkin. Ya pasti Allah yang menciptakan. Terus ketika diberikan fasilitas kehidupan dan kenikmatan dunia seisinya, susah juga untuk mengembalikan kepada Allah. Oh, ini kekayaan hasil kerja kerasku, bukan karena pemberian Allah. Ini tandanya orang yang ghaflah. Diberi derajat pangkat. Wah, ini hasil ya semua kerja kerasku. Lupa mengembalikan bahwa semua itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia dalam kondisi fisakin keraguan, ya, mingtini dari agamaku, ya, agama sudah mengajarkan yang pertama soal tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai pencipta alam semesta. Tapi dia ragu, wah bener enggak nih Allah nih? Gitu. Akhirnya muncul keraguan. Ya, tadi akhirnya sombong, angkuh, merasa jabatannya itu hasil kerja kerasnya, merasa hartanya itu juga hasil kerasnya, melupakan Allah. Maka orang yang seperti ini dalam posisi fisakin dalam keraguan. Maka ketika dalam posisi keraguan itu, ya, dari ajaran-ajaran agama, ya, fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah, maka aku tidak menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Ya, silahkan kalau kamu merasa dirimu hebat melupakan Allah, ya nggak apa-apa. Ya contohnya pun sudah ada. Korun yang membanggakan harta bendanya, melupakan Allah, toh akhirnya ya ditenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi. Fir'aun yang angkuh dan sombong dengan jabatannya, saking sombongnya ngaku sebagai Tuhan, toh akhir perjalanannya akhirnya tumbang dan tenggelam di tengah laut. Lah, contoh-contoh di dalam Al-Quran Korun dan Fir'aun ini yang bisa menjadi iktibar bagi kita. Kira-kira di dalam diri kita ini ada enggak ya sifat-sifat seperti Korun yang angkuh sombong dengan hartanya, kemudian Fir'aun yang angkuh sombong dengan jabatannya. Kalau itu ada, itu berarti Anda terkena virus fisakin dalam keraguan karena tidak mampu mengembalikan kepada Allah, tidak mampu mengembalikan bahwa anugerah jabatan itu dari Allah. Yang namanya jabatan suatu saat diberi dan suatu saat akan diambil. Nah, bagi orang yang sedang lupa, ketika diberi senang, terus diambil panik, akhirnya menghalalkan segala cara untuk membelanya, untuk bertahan. Nah, ini pertanda dalam keadaan ghaflah, nisyan, dalam keadaan fisakin. Kalau orang yang memiliki keimanan yang kuat, ya dia menyadari, ya jabatan ini amanah, titipan dari Allah. Ada saatnya diberi, ada saatnya diambil. Lah, pada saat diambil kalau hatinya bisa memiliki kepasrahan kepada Allah, nyaman, tenang, damai, tidak takut, tidak gelisah, tidak post power syndrome, istilah zaman sekarang. Karena apa? Hatinya sudah pasrah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sejati, yaitu anugerah jabatan dan fasilitas duniawi. Itu semua milik Allah. Itu. Maka Nabi menyampaikan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu menyembah jabatan, ya silahkan.
Kamu menyembah harta silahkan. Tapi aku akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak sadar kalau mereka itu menyembah jabatan. Mereka tidak sadar kalau mereka ini sedang menyembah harta benda. Itu. Akhirnya Allah terlupakan. Itu. Walakin a'budu, dan kan tetapi aku menyembah Allah pada Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tempat bergantung. Alladzi yatawaffakum, ya ini menyadarkan, yaitu Allah yang Maha Esa yang menjadi tempat bergantung, yang akan mematikan kalian. Gitu. Ini bahasa Al-Qur'annya ini ya, istilahnya dipermalukan gitu. Jadi aku menyembah Allah yang mematikan kalian. Jadi kalian hidup ini ya Allah yang menghidupkan. Suatu saat kalian mati itu ya Allah yang mematikan. Aku menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa yang menjadi tempat bergantung, yang mengambil nyawa kita. Itu. Karena setelah memahami hakikat diri, dari tidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada lupa sama yang mengadakan. Nah, ini kan orang yang posisi fisakin, yaitu dalam keraguan. Wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna, supaya aku menjadi minal mu'minina, ya, menjadi orang-orang mukmin, al-muqinina, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan, li tauhidihi, yaitu pada tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa umirtu an akuna minal mu'minin, ini juga harus menjadi prinsip supaya kita hidup itu dalam posisi menjadi orang yang beriman, tidak bergeser sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Wa aqim, dan istiqomahlah dan menghadaplah, itu ya, wajhaka, yaitu wajahmu, ya, ai qalbaka, yaitu hatimu, lidini, bagi agama, yaitu agama yang telah diturunkan oleh Allah, li islahi halika, untuk memperbaiki, ya, keadaanmu. Hanifan, yaitu ajaran yang lurus, ya, hanif, ya, hanif itu lurus, lurus dari anjamil adyan al-batilah, dari semua ajaran agama yang batil, yaitu yang menyembah berhala, ya, yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya. Jadi hanifan itu akidahnya harus lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh bergeser. Wala takunanna, dan jangan sekali-kali kamu menjadi, ya, setelah kamu diberikan ilmu, diberikan bimbingan, diberikan pencerahan oleh para kiai, para guru, ya, hendaklah itu dipegang teguh. Jangan sampai wala takunanna minal musyrikin, ya, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Jadi makna musyrikin itu memiliki makna syirik khafi dan syirik jali. Kalau kaitannya dengan kafir Quraisy, ya, itu mereka termasuk syirik jali karena menyembah berhala, menyembah
benda mati yang dianggap sebagai Tuhan. Itu namanya syirik jali, menyekutukan ya sesuatu selain Allah yang wujudnya nyata. Nah, setelah kita beriman, berislam, jangan lupa ada kesyirikan yang lebih lembut lagi, yaitu yang disebut syirik khafi, syirik yang lembut. Ya. Nabi sudah mengingatkan, inna akhwafu ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku yaitu syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Yaitu ar-riya. Jadi Nabi sudah mengingatkan, walaupun kita sudah berislam, beriman, tapi perlu disadari ada godaan-godaan yang lebih lembut, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang ngajak berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wujudnya syirik khafi? Yaitu riya, pamer. Nampaknya ibadah, datang ke masjid, sholat jamaah rutin, tapi kita tidak tahu kalau niatnya itu hanya pengen dipuji makhluk. Nah, ini namanya masih terkena syirik khafi. Ahli sedekah itu. Tapi kalau namanya nggak disebut, tidak semangat. Ini juga masih syirik khafi. Kalau ibadah rame-rame semangat, sholat sunnah semangat, bahkan seolah-olah dipanjang-panjangin, tapi ketika nggak ada orang, semangat ibadahnya menurun. Karena apa? Karena nggak ada yang melihat. Padahal Allah menyaksikan apa yang dia lakukan. Nah, ini yang disebut bahwa syirik khafi. Ini yang menjadi PR kita. Jangan GR dulu kita merasa, wah saya sudah terbebas, nggak mungkin menyembah berhala. Ya iya, itu namanya syirik jali. Tapi syirik khafi coba deteksi. Oh, pamer masih tinggi, pengen dipuji orang masih tinggi. Kalau nggak dipuji rasanya kayak nggak semangat. Ibadah juga sama. Kalau ada orang banyak, baru nampak serius. Nggak ada orang, asal-asalan gitu. Nah, indikator-indikator syirik khafi ini harus menjadi renungan. Untuk apa? Untuk muhasabah. Supaya ada perbaikan kualitas. Jangan sampai dari ibadah sejak pertama sampai mati, isinya ibadahnya itu hanya riak semua. Ya, menyesal nantinya. Sebab Allah tidak akan menerima ya amal yang di dalamnya ada sebutir biji seberat riak. Jadi minal musyrikin ini maknanya lebih luas, tidak sebatas menyembah berhala, tapi syirik-syirik khafi yang ada di dalam diri kita seperti riya, ya, ujub, takabur dan sebagainya juga perlu kita bersihkan, kita luruskan supaya ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walatad'u, dan janganlah kamu berdoa min dunillah selain Allah, mala yang fa'uka, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu, wala yaduruka, dan tidak akan membahayakan kamu. Jangan sampai kita terpesona dengan sesuatu selain Allah yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada bahayanya, yang memberikan pengaruh besar ya dalam hidup kita ya Allah. Allah bisa memberikan segala sesuatu yang baik buat kita dan yang sebaliknya. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan itu, fa innaka, maka sesungguhnya kamu indam minadh dhalimin, termasuk kamu orang yang zalim. Contoh, misalnya kamu takut manusia, takut atasan yang berlebihan. Kan sesungguhnya atasanmu ini malah yang fauka walaya duruka, tidak memberikan manfaatmu, karena sesungguhnya hakikatnya yang memberikan manfaat dan mandurat hanya Allah. Itu.
Lah, kalau iktikadmu sudah bergeser, ya, ternyata kamu takutnya kepada makhluk itu luar biasa. Lah ini, fa in fa'alta fa innaka idzal minadz dzalimin. Kamu termasuk orang yang dolim karena apa? Kamu menomorduakan Allah. Kamu lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini termasuk kedzaliman yang kamu lakukan. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan pengajian di malam ini memberikan manfaat dan memberikan ya tambah ilmu supaya semakin kokoh keimanan kita. Amin ya rabbal alamin.